Orang yang beragama pecah-pecah, kalau orang yang nggak beragama lebih parah lagi. Orang yang nggak beragama itu. Jadi jangan salah agama, kalau ada terorisme muncul dari Islam, muncul juga dari agama-agama lain. Hindu, Buddha itu terorisme jangan banyak. Tapi yang dikenal di Indonesia kan Islam aja di dunia ini. Gitu. Dan sadar lagi kata si ada buku hasil riset itu, siapa yang Indonesia, orang Australia itu, lupa saya. Dan saya sudah menulis tentang dia. Dia bilang, dia fair banget, bukan hanya Islam, di semua agama muncul terorisme, dan juga muncul dari orang yang tidak beragama. Jadi artinya terorisme itu menjadi satu natur kemanusiaan, yang naturnya itu the second ya, bukan the first nature. Karena the first nature itu fitrah. Nah, the second nature karena dia berhubungan dengan siapa, dengan buku-buku apa, akhirnya dia mungkin juga ada tantangan-tantangan yang berat untuk menampilkan the first nature-nya itu. Ya, kan kita tergantung siapa teman kita, dilengkapi oleh pengalaman kita. Teroris itu kan mentok sana mentok sini, jadi pejabat nggak dibutuhkan, jadi orang terkenal juga nggak ada yang melihat, jadi intelektual juga kurang dipercaya. Akhirnya supaya dia muncul dia jadi pembunuh, kira-kira gitu. Dan betapa pentingnya negara itu memberikan pemenuhan kebutuhan yang paling esensial buat semua orang, penting banget. Sehingga hak saya sebagai orang Muslim itu diakui oleh negara. Tuh. Nah itu penting banget. Nah, kita kan nggak punya pengalaman itu. Negara kita juga entah kita diskusi disebut dengan normatif regime of law yang itu semakin lama semakin aneh di Indonesia itu. Jadi penting banget kita itu sadar bahwa kita emang masyarakat itu beragam dari awal. Itu sebagai fakta sosial yang harus kita pahami bahwa kita sebagai kelompok mayoritas itu harus bisa melindungi kelompok minoritas. Itu ini kan kelompok minoritas ngelunjak segala macam. Kelompok minoritas yang ngelunjak juga banyak gitu. Jadi bukan minoritas doang. Jadi harus dibayangkan bahwa kita sebagai minoritas, dan karena kita merasa pernah punya pengalaman sebagai minoritas, mau kita baru tahu bahwa betapa pentingnya berpikir bahwa setiap orang itu harus punya hak yang sama. Itu makanya penting kita tumbuhin kesadaran bahwa ini negara Indonesia itu bukan negara Islam. Bukan. Kepakaran beliau adalah teologi atau teologi dan falsafah, kemudian politik, peradaban Islam, gerakannya pembaruan pemikiran Islam, kemudian demokrasi dan toleransi. Nah, kenapa saya beri warna biru? Itu karena peradaban itu adalah salah satu obsesi Cak Nur. Bahkan dia membangun lembaga namanya itu Para Madinah. Para Madinah itu apa artinya? Para itu bahasa Spanyol artinya untuk. Madinah itu dari bahasa Arab peradaban. Jadi Para Madinah itu artinya untuk peradaban. Maka dalam bayangan dia, Para Madinah itu nanti ada universitas, di tengah-tengahnya ada masjid, di sekelilingnya itu ada perpustakaan, itu tempat lembaga riset, laboratorium dan sebagainya. Itu pikiran dia. Peradaban Islam itu seperti itu, persis seperti yang pernah terjadi di masa kekhalifahan Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, siapa lagi? Khalifah Al-Ma'mun. Itu kan sangat sangat fenomenal kan cerita mengenai itu. Bagaimana para khalifah itu mengundang cendekiawan, para ilmuwan, para filosof datang ke istana, kemudian dipekerjakan, digaji bulanan gitu. Setiap bulannya dibayar sekian. Mereka bekerja riset aja, melakukan penelitian, seminar, diskusi, menulis itu. Sampai-sampai begitu sangat dihargainya karya-karya para ilmuwan itu, naskah itu dihargai dengan emas. Idealnya tentu saja agama itu harus menjadi sumber kasih sayang, gitu. Persaudaraan, kedamaian. Bukankah nama kita kan tiap hari assalamualaikum, assalam kabar gitu, kedamaian, gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim, nama-nama Tuhan itu yang lebih banyak itu nama-nama yang lembut, ya. Kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim itu hitung aja dalam Quran berapa banyak nama Tuhan yang itu.
Jadi, tapi yang lebih banyak artinya kasih sayang itu harus mendahului kemurkaan, kebencian dan seterusnya, permusuhan. Ada hadis Nabi ya, sabaqut rahmatullah wa tabahu ya, benar ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum min fis sama. Kasih sayangilah orang yang di bumi, misalnya kamu akan dikasih sayangi oleh yang di langit.